Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Andri, dari channel YouTube Opera Obrol Prancis. Oke, kita masuk pada materi pertama dari opera pada kesempatan kali ini. Yang akan kita pelajari adalah alfabet bahasa Prancis. Dalam pengajaran bahasa Prancis itu seringkali di pandunya itu murid-murid itu kita mulai belajar dari yang namanya perkenalan, ya. Kemudian cara menyapa dan lain sebagainya. Inilah si bonjour, comment ça va dan comment allez-vous itu. Tapi perlu teman-teman sadari, mungkin sebagian juga udah tahu, saya yakin lah teman-teman juga udah tahu, udah pernah baca, gitu, udah pernah memperhatikan bahwa bahasa Prancis itu adalah bahasa yang antara tulisan dan bunyi itu nggak sama, banyak perbedaannya. Jadi itulah kenapa saran atau tips pertama dari opera adalah memulai belajar bahasa Prancis dari alfabet dulu sebelum kita masuk ke perkenalan, sebelum kita masuk ke menyapa orang, kemudian berpisah dan lain sebagainya. Mulai dulu dari alfabet. Judul ini bacanya adalah Les Alphabets Français. Ini ya, dalam kurung ini adalah cara bacanya dan saya tuliskan dalam bahasa Indonesia. Tidak jarang juga orang yang memberikan panduan cara baca menggunakan alfabet fonetik. Tapi bagi sebagian orang itu sulit karena banyak juga yang nggak tahu alfabet fonetik. Jadi mereka harus belajar dulu alfabet fonetik, kemudian menghafalnya. Repot kalau harus seperti itu, maka saran atau tips nih untuk mempermudah pelajaran bagi teman-teman adalah kita menggunakan pendengaran dalam bahasa Indonesia. Pendengaran dalam bahasa ibu orang yang belajar bahasa asing ini. Sama kalau kita mengajarkan bahasa Prancis kepada orang Frankofon, orang Prancis kah, atau orang Belgia kah, orang Swiss kah, atau orang Quebec dan lain sebagainya gitu ya. Kita pandu mereka dalam bunyi-bunyian bahasa Prancis. Jadi mereka mudah untuk membacanya. Nih cara bacanya gini gitu ya. Nah ini kalau ada E ke atas maka dibacanya jadi E. Seperti tempe, sate. Tempe, sate. Kemudian juga tips berikutnya untuk mempersingkat, untuk mempermudah cara teman-teman belajar alfabet adalah fokuskan pada 12 huruf ini yang bunyinya beda dengan di bahasa Indonesia. Berarti selebihnya teman-teman itu bisa latihan sendiri, nanti juga bisa karena itu sama bunyinya dengan di bahasa Indonesia, jadi relatif gampang. Ada 12 huruf yang berbeda. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama adalah huruf C, dibacanya C. Ini ada E ke atas tadi ya, C. Ini panduan baca dalam bahasa Indonesia, C. Kemudian yang kedua huruf E, itu bunyinya adalah E. E, seperti angka 6. E, tidak ada tanda ke atasnya, jadi E. Kemudian huruf G yang ketiga, ini dibacanya adalah J. J. Ada dua tugas, ini lihat sudah saya tandai, ada dua tugas yang harus kita lakukan untuk bisa melafalkan ini. Yang pertama adalah komponen sh, yang bisa dari SH atau SY lah. Sholat, syarat, ya. Kemudian ada Z. E ke atas ini dengan huruf Z-nya. Jadi caranya baca dulu ini sh, kemudian gabungkan dengan Z-nya. Jadi Z. Z. Yang berikutnya huruf H itu dibacanya ash. Bukan ash dalam bahasa Inggris loh. Ini bunyi dalam bahasa Indonesia. Ash. Ash. Yang berikutnya huruf D. Ini serupa dengan huruf G, bedanya adalah kalau huruf G tadi ini E, ini I. Ya, jadi kalau teman-teman udah bisa SH-nya, tinggal gabungkan dengan Z, jadi Z, Z. Yang berikutnya adalah huruf Q. Huruf Q ini kalau di bahasa Prancis bacanya Q, Q. Lihat mulut saya ini, Q. Ini ada huruf U-nya yang ditandai. Artinya apa? Bunyikannya jangan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah U. Kita akan lihat di huruf U ini karena ini sama. Yang berikutnya adalah huruf R. Itu di bahasa Indonesia kita bunyikan R, tapi kalau di bahasa Prancis itu menjadi
R yang cadel, R. Bayangkan aktris Meriam Bellina itu kalau ngomong kan cadel tuh, pergi, pasar, seperti. Nah ini dicadelkan R. Kemudian yang berikutnya adalah huruf U tadi, ini U. Tadi udah kita latih di sini, U. Cara untuk mencapai bunyi U ini adalah dengan merujuk pada kata you di bahasa Inggris. Atau juga ekspresi lebay, you. Di situ teman-teman akan mendapatkan bunyi I. Iu sama you itu ada bunyi I-nya. Kemudian dibuang bunyinya. Kalau teman-teman sudah bisa you, sudah bisa iu, buang bunyi I-nya, cukup pertahankan U-nya. U. Ini Q. Bedanya ada K-nya, di sini nggak ada, jadi U. Yang berikutnya adalah huruf V. Huruf V di bahasa Prancis itu V. Ini E ke atas, ya, V. Yang berikutnya huruf W itu adalah gandanya atau double-nya dari V. Di bahasa Inggrisnya kan W, di bahasa Prancisnya W. Ini adalah U dalam bahasa Indonesia, makanya tidak saya garis bawahi karena ini bukan U bahasa Prancis, ini panduan bunyi dalam bahasa Indonesia. W. Yang berikutnya huruf X, itu bunyinya X. Simpel sekali ya, X. Seperti yang teman-teman bisa lihat panduan bacanya. Yang berikutnya adalah terakhir ini huruf Y, itu bunyinya adalah Y. Cara melafalkannya, cara mengejanya itu Y. R-nya saya garis bawahi, artinya dicadelkan. Jangan dibunyikan R dalam bahasa Indonesia, Y. Nah itulah ke-12 alfabet yang berbeda dengan di bahasa Indonesia. Oke, jadi kita ulang yuk sekali lagi alfabet ini semua. Yang pertama adalah C, kemudian E, J, H, J, Q, R, dicadelkan jangan lupa, U, V, W, X, Y. Jangan lupa dicadelkan. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita pada kali ini. Sebetulnya dari alfabet ini masih ada beberapa alfabet yang dari daftar ini punya aturan khusus lagi. Bacanya nggak lantas akan selalu sama. Nah itu kita akan bahas di materi berikutnya, tidak usah sekarang. Nanti teman-teman terlalu berat. Ini juga baru materi pertama, teman-teman baru belajar. Fokuskan aja dulu untuk melatih pelafalan alfabetnya supaya menjadi benar. Tips yang tadi saya sudah bilang ini penting sekali. Jangan mentolerir pelafalan kita sesuka hati seperti di bahasa Indonesia. Jangan, karena nanti kemampuan teman-teman kalau begitu caranya nggak akan jadi seperti natif. Kita justru belajar itu kan supaya bisa menyamai kemampuan para natif. Jadi kita harus memaksa diri kita, melatih diri kita dengan semangat supaya ini menjadi bunyi sesuai yang sebagaimana mestinya, sebagaimana aturannya, sebagaimana cara baca yang benarnya, yang tepatnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kita akan bahas bahasa Prancis dengan lebih komprehensif lagi untuk teman-teman sekalian. Untuk semua yang menonton video ini, jangan lupa kasih like kalau teman-teman suka. Ada komentar mungkin atau pertanyaan. Mungkin teman-teman ingin mengungkapkan juga perasaan, waduh susah ya, wah mudah, terima kasih Opera, merci Opera gitu ya. Nanti kita akan sama-sama membahas materi-materi berikutnya dan saya akan coba balas komentar teman-teman sekalian. A bientôt.